Shalom, pemirsa Klakva Sukacita yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan yang peduli dalam kehidupan kami, mengerti dan memahami setiap kebutuhan hidup kami, sehingga dengan uluran tangan kasih-Mu, Engkau menyediakan santapan rohani untuk kami menikmati, dalam memberikan kami kekenyangan dan kelegaan, sehingga perjalanan hidup kami ini ada keseimbangan secara jasmani dan rohani. Maka biarlah kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu, serta memperlakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Hamba yang Allah percayakan, hikmat Tuhan menyertai hamba, dan mari Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima, dengan perikop pembacaan Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada ayatnya yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini diberikan tema firman itu terang. Percayakah kita bahwa firman itu adalah Allah? Percayakah kita bahwa Allah mampu dan sanggup untuk melepaskan kita dari kegelapan dan dihentarkan di bawah ke dalam terang? Pemirsa yang diberkati Tuhan, pada kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Yohanes pasal 1 ayatnya yang keempat, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayatnya yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mengarahkan dan juga meyakinkan dari masa penciptaan dan sampai dalam penggenapan tentang kehadiran Kristus Sang Penyelamat hidup kita. Tetapi dalam kisah masa penciptaan, percayakah kita bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah? Allah yang manakah yang kita mengerti dan kita mengakui dan kita percaya? Musa sendiri mau menyatakan tentang keperkasaan Allah, kehebatan Allah, Allah yang telah menyelamatkan dan menuntun bangsa Israel. Allah inilah yang Musa mau menyatakan lewat Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang kelima. Dalam masa penciptaan Allah, langit dan bumi yang masih kosong dan yang terlihat adanya gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah sendiri yang melayang-layang di antara langit dan bumi ini. Menurut Allah bahwa langit dan bumi ini perlu untuk dilengkapi. Kita lihat ketika anak-anak kita yang punya hobinya untuk menggambar, mereka ketika mau menggambar lewat imajinasi mereka, membentuk sesuatu pada setiap lembaran kertas, pasti dari hasil gambarannya mereka harus mewarnai untuk terlihat begitu bagus dan indah. Nah, masuk dalam masa penciptaan, Allah menciptakan hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari sampai pada hari yang keenam yang adalah manusia, dan hari yang ketujuh adalah hari istirahatnya Tuhan. Allah ingin mau menghadirkan tentang terang di dalam kehidupan dunia ini, sehingga Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ia hanya mengatakan, beda dengan kita manusia yang mau menggambarkan sesuatu untuk indah, harus kita warnai untuk terlihat cerahnya. Gambar yang digambarkan itu harus diwarnai dengan pensil warna. Tetapi Allah berfirman, maka itu semuanya terjadi. Yang diinginkan Allah dalam menerangi akan langit dan bumi ini. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari kegelapan. Adanya siang, adanya malam, adanya pagi, adanya petang. Allah memisahkan waktu dalam penciptaan pada hari yang pertama. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sudah sampai sejauh mana kita mau merasakan dan menikmati waktu dengan menaruh kepercayaan kita kepada Allah, Sang Penerang yang menerangi hidup
saya dan pemirsa. Apakah kita masih ada di dalam kegelapan? Apakah kita masih hidup di dalam keberdosaan? Karena Dia adalah Allah yang dapat menerangi hidup saya dan pemirsa. Jangan kita mengeraskan hati kita untuk tidak mau mendengarkan firman, karena firman itu adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan, yang dapat Dia menegur kita, menasihati kita, bahkan menggembleng kita. Dan firman-Nya itu adalah janji. Dahulu, sekarang, dan akan datang itu tidak pernah berubah. Selalu ya dan amin. Maka responlah firman Allah itu. Firman yang mempertumbuhkan akan iman kita. Iman bertumbuh, berarti hidup ini ada dalam terang. Sebagaimana firman Allah dalam masa penciptaan untuk menerangi, memisahkan antara gelap dengan siang, bahkan juga antara pagi dan petang. Itulah waktu dalam masa penciptaan yang pertama. Waktu inilah mari kita pergunakan waktu untuk Tuhan, bukan waktu yang Tuhan sudah berikan. Kita menikmati waktu hanya untuk berfoya-foya, waktu untuk kesenangan, waktu sampai kita lupa tentang siapa itu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memberikan terang dan telah menyediakan waktu yang begitu indah dan bagus untuk saya dan pemirsa yang diberkati Tuhan. Sebagai umat-umat yang mau menaruh iman dan harap kasih hanya di hadapan Dia, ketika kita mau menerima terang yang berasal dari Allah, sebagaimana Yohanes pasal 1 ayatnya yang kelima mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika mau membuka hati untuk menerima firman Tuhan yang menerangi hidup saya dan pemirsa, maka kegelapan itu tidak akan lagi menguasai hidup saya dan pemirsa. Yang ada kita rasakan itu adalah terang yang selalu kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Semoga firman yang adalah terang, firman itu terang yang menerangi hidup saya dan pemirsa, selalu kita meresponinya dan kita memperlakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari lewat penyelamatan kehadiran putranya Yesus Kristus yang telah memberikan dan menyatakan anugerahnya yang begitu besar, melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa dan kegelapan dan menghantarkan kita untuk diselamatkan, hidup ada bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Kau begitu baik. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu mau mendengarkan firman yang dapat menerangi kehidupan kami. Jangan kami mengeraskan hati kami, jangan kami menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan dengan Engkau, dengan waktu-waktu yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa memberkati akan Klavos Sukacita dalam pelayanan lewat channel Klavos Sukacita ini Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kru-kru, Tuhan pimpin dan sertai mereka senantiasa. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.